Shalom, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang the new normal. Sesuatu yang kita tunggu-tunggu, sesuatu yang kita nanti-nantikan mungkin ya. Ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang masa bodoh, ada yang oke-oke aja gitu ya. Semuanya tergantung emosi masing-masing. Saya membawa kita ke dalam sebuah pengertian ini. The new normal ini sebenarnya sudah terjadi dari dulu. Cuman kita nggak sadar aja, ya kan? Nah gini, dasarnya gini dulu ya. Sekali lagi, kita hidup di dalam sebuah sistem kerajaan, dipimpin sama raja, ya. Beda sama negara tercinta kita Indonesia, sistemnya demokrasi. Ya, jangan dibawa sistem itu ke dalam sistem kerajaan surga, nggak cocok dan nggak bisa. Ya, di dalam sistem negara demokrasi kita ada council yang dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kita semuanya, dan undang-undang dibuat untuk rakyat, untuk kita. Terjadilah debat, diskusi, dan lain sebagainya, dan akhirnya terjadi sebuah undang-undang untuk rakyat. Ya, kalau rakyat tidak suka sama cara apapun yang dilakukan oleh pemerintah, bisa berdemo dalam ranah hukum yang tepat. Itu disediakan juga, dan semuanya ada. Makanya dari kata demokrata, bisa menyuarakan suara hati. Itulah sistem daripada negara demokrasi. Sistem itu tidak bisa dibawa ke dalam sistem kerajaan. Kita berdemo, kita mengatakan kepada sang raja bahwa saya nggak setuju dengan peraturan atau dengan firman-Nya, dengan apapun yang dia bagikan untuk kita dan untuk proteksi kita sebenarnya. Itu tidak bisa sebenarnya, ya. Itu karena sistem kerajaan, raja katakan A, kita lakukan A. Raja katakan B, kita lakukan B untuk kepentingan kita masing-masing. Nah, saya membawa saudara ke dalam pengertian ini, ya. Ini semuanya dimulai dari sebuah negara yang sangat besar, di mana waktu itu saya melihat sendiri. Di awal-awal tahun 80-an ketika ada di sana, saya melihat bagaimana sebuah council yang saya katakan tadi, sebuah forum ya, membahas tentang firman di negara Amerika ya, yang didirikan di atas kebenaran sebenarnya. Mereka membahas dan ujung-ujungnya sebenarnya mereka akhirnya mengatakan bahwa yang lebih penting adalah hak asasi manusia daripada kebenaran firman. Dan akhirnya ketika mereka membahas itu, timbullah undang-undang atau konstitusi yang baru. Dan akhirnya di awal-awal tahun-tahun itu, akhirnya dilegalkanlah aborsi. Namanya pro-choice, boleh memilih. Kemudian setelah ini dilegalkan, kelompok LGBT menyuarakan suara mereka. Mereka katakan, bagaimana dengan kami? Kami juga punya hak asasi manusia. Legalkan perkawinan sesama jenis. Akhirnya didiskusikan lagi, dan ujung-ujungnya pasti mereka mengatakan bahwa apa yang ditulis di Alkitab tidak relevan dengan apa yang dihadapi oleh manusia pada zaman itu. Dan sampai zaman sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Dilegalkanlah LGBT, perkawinan sesama jenis. Dan ini merambah sampai ke mana-mana ya. Terakhir minggu lalu di negara Costa Rica akhirnya mengadopsi tentang konstitusi ini. Dan ini terjadi sebenarnya new normal dari dulu. Dari dulu sudah ada the new normal. Ya, aborsi mulai dilegalkan, perkawinan sesama jenis dilegalkan, dan ini the new normal yang terjadinya perlahan-lahan. Kita tidak begitu sadar, kita tidak begitu khawatir karena terjadinya pelan-pelan. Kenapa kita khawatir sekarang? Karena ini terjadinya sudden, tiba-tiba, surprisingly. Di awal tahun 2020 kita nggak mengira-ngira bahwa kita akan menghadapi hari-hari seperti ini. Sekarang kita diperhadapkan dengan the new normal, kita kaget. Ya, kita khawatir. Nah, di awal tahun 80-an, ya, ada 2 orang pilot yang sedang ada di dalam kokpit pesawat 747 Korean Air. Terbang dari benua Amerika mau pulang ke Seoul, Korea. Nah, kalau kita tahu di dalam sistem penerbangan itu ada autopilot. Ya, pesawatnya bisa terbang dengan sendirinya mengikuti koordinat yang dimasukkan oleh sang pilot. Pilotnya memasukkan koordinatnya salah. Jadi pelan-pelan pesawat itu mulai deviasi daripada jalur yang benar. Ya, harusnya jalurnya ke sini, dia pelan-pelan mulai deviasi. Setiap kali terjadi deviasi, terjadi penyimpangan yang terjadinya pelan-pelan, itu nggak berasa. Seperti yang saya katakan di awal tadi, nggak berasa. Sama sekali tidak berasa. Pelan-pelan dia deviasi, dan itu sudah terjadi beberapa lama-kelamaan akhirnya betul-betul akhirnya jadi jauh. Jadi sangat jauh.
Jadi sangat jauh dan akhirnya pesawat itu ada di wilayah udara daripada Uni Soviet. Pada saat itu namanya masih Uni Soviet. Dan kalau kita ingat di awal-awal tahun 80, itu ada perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika. Ya, Cold War. Dan mereka punya policy bahwa apapun yang terbang dari benua Amerika dianggap mata-mata. Dan akhirnya ketika pesawat itu ada di wilayah udara mereka, di command centernya mereka mengirimkan pesawat tempur MiG-21 dengan satu perintah, tembak jatuh pesawat itu. Dan akhirnya terjadi perbincangan sempat ya, bahwa ini adalah pesawat penumpang, mereka nggak peduli, mereka akhirnya dengan satu perintah ini harus tembak. Pilot ratusan penumpang di malam hari itu tidak sadar, pasti banyak di antara penumpang sedang tertidur ya. Pesawat Korean Air Boeing 747 mengangkut ratusan penumpang ditembak jatuh kira-kira 12.000 km di atas permukaan air laut. Hancur berkeping-keping karena deviasi dari jalur yang benar. Kita harus mengingat bahwa iblis selalu mau membuat kebenaran itu melenceng. Dan dia selalu membawa kita pelan-pelan kepada the new normal. Apa yang kita bisa belajar dari momen ini, dari saat ini, dari musim ini? Sebentar lagi kita akan mengalami the new normal. Indonesia akan diberlakukan the new normal. Kita akan kembali ke dalam masyarakat ya dengan harus pakai masker, jaga jarak. Bahkan di beberapa gereja sudah didengungkan mungkin tidak ada lagi praise and worship untuk sementara waktu. Karena takut terjadi semburan-semburan, harus pakai masker, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mungkin kita kaget, tapi saya percaya ini jadi wake up call bagi kita. Ini jadi sebuah peringatan bagi kita, bahwa seringkali the new normal itu sudah terjadi dalam kehidupan, dalam tatanan kehidupan. Dan ini sudah terjadi dari lama. Kenapa kita tidak sadar? Karena dibawanya pelan-pelan. Biarkanlah ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, supaya kita terus memegang utuh dan berpegang utuh atas asas kebenaran firman Tuhan. Jaga kebenaran itu. Bagikan kepada keluarga keturunan kita. Jaga dan awetkan. Salah satu fungsi daripada garam, mengawetkan. Kita adalah garam dunia, mengawetkan kebenaran. Jangan ikut-ikutan, jangan mau deviasi, karena selalu terjadinya penyimpangan itu pelan-pelan. The new normal itu terjadinya pelan-pelan. Sekali lagi, the new normal sudah terjadi dari dulu. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, wake up call bagi kita, bahwa kita harus menjaga kebenaran. Dan bukan sekedar hanya mengerti firman saja, tapi hidup kita harus dikuasai oleh firman. Selamat mengikuti the new normal dengan hati yang penuh dengan iman, penuh dengan damai, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Karena damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan melebihi akal budi kita. Saya percaya kita akan sehat, kita akan dijaga, kita akan dilindungi sama Tuhan. Dan the new normal ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam setiap kehidupan kita. Ingat, kita ada di dalam sistem kerajaan surga, dipimpin oleh Sang Raja. Raja katakan A, marilah kita lakukan A. Marilah kita hidup di dalam ketaatan dan tidak menyimpang dari kebenaran. God bless you. Stay safe.